kita harus garis bawahi dulu, syukur itu bestie sama sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa BMH TV dimanapun berada, alhamdulillah kita dapat terus mengisi Ramadan dengan kebaikan-kebaikan, dan pada kesempatan ini kita akan lanjutkan sesi tadabbur harian Ramadan bersama BMH TV, channel yang cerdas menggerakkan. Telah hadir bersama saya Ustadz Ruhul Muhammad, Imam Masjid Ummul Qura Pesantren Hidayatullah Depok. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita di bulan Ramadan ini selain banyak ibadah, banyak sedekah, harus banyak bersyukur gitu ya. Bersyukur. Nah, silakan Ustaz, ayat keberapa dan surat apa? Ya, pada kesempatan ini saya ingin berbagi tadabbur tentang syukur ya. Bahwa konsep syukur itu adalah meningkat. Syukur sama dengan meningkat. Meningkat. Kufur sama dengan turun. Iya. Melompat ke bawah. Melompat ke bawah. Orang kufur, iya, melompat ke bawah. Nah, ini ada ayat dalam surat Al-Ibrahim ayat 7 ya. Surat Ibrahim ayat 7 saya baca dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras. Luar biasa, Masya Allah. Masya Allah. Apa yang Allah kehendaki dengan ayat itu, Ustaz? Ya, jadi sebelum saya mentadabbur ayat ini, saya ingin bercerita dulu. Saya punya saudara yang tidak saya sebut namanya ya. Jadi dia sudah usianya 25 tahun. Oke. Dia sehat. Badannya Kuat. kekar. Dia tinggal di rumah dan nggak kerja. Suatu ketika ada orang bertanya ke dia itu, Fulan, kenapa kamu nggak kerja? Kerja sana loh, biar dapat uang, biar bisa bantu sama orang tua. Apa jawabannya? Luar biasa. Rezeki sudah Allah yang ngatur, Mas. Meskipun saya begini, saya tetap bisa makan, saya tetap nyaman, ya. Kondisinya dia sedang makan waktu itu. Makan. Rezeki dari Allah, gitu kan, ya. Jadi kalau emang rezeki kita nggak akan kemana-mana. Jadi kalau bukan rezeki kita cari kemanapun juga nggak akan dapat, gitu kan. Ya alhamdulillah, bersyukur apa adanya, ya, sholat, ngaji ke masjid. Nah, memang dia ini anak yang rajin ke masjid. Ya kalau sholat masjid, gitu kan. Sekarang baca Quran, zikir, kemudian pulang. Jadi sampai orang tuanya itu bosan lihat dia itu, sampai diusir itu. Kamu keluar sana, kerja sana, udah gede, begitu kan. Dia juga tetap ngoyol, bangkang ya. Ngeyel, bukan bangkang ya, ngeyel ya. Ngeyel dengan pendapatnya itu bahwa rezeki Allah yang ngatur. Dia nggak sadar bahwa apa yang dia makan itu adalah hasil kerja orang tuanya. Ya kan? Dia nggak sadar bahwa tempat dia untuk tidur, listrik dia untuk nyalain hak lampu, plus paketan data dia itu dari hasil orang tuanya. Umur 25 tahun. Inilah bahayanya jika konsep syukur itu dipahami dengan cara yang salah.
Dia mengkonsep syukur itu sebetulnya adalah meningkat, bukan stagnan. Apalagi mundur. Apalagi mundur. Nah, bagaimana kita bersyukur? Ya kita memanfaatkan apa yang Allah berikan kepada kita untuk menuju ke arah yang lebih baik. Itu namanya konsep bersyukur. Luar biasa. Dan memang saya pernah dengar Ustaz, seorang Umar bin Khattab itu melihat seorang pemuda sudah siang ini ada masih di masjid. Kemudian di riwayat itu dikatakan Umar menyebut bahwa rezeki itu tidak akan turun dari langit atau keluar dari bumi dengan kondisi Anda terus-menerus di masjid. Memang harus ada produktivitas. Ada produktivitas. Ya. Seperti apa itu kalau dihubungkan dengan kisah itu? Kalau dia masih sehat, badannya masih bisa jalan, bekerja, kuat. tangannya masih kuat, kakinya masih kuat, otaknya masih bisa berpikir. Konsep syukur dengan cara diam seperti itu nggak pantas untuk diam. Jadi konsep syukur diam, nunggu rezeki, kalau ada dimakan, kalau nggak ada ya sabar gitu kan. Dia menekan itu konsep syukur dan sabar itu. Kalau ada rezeki orang ngasih makan, kalau nggak ada sabar. Gimana ini orang? Iya. Betul. Sementara otaknya masih sehat, masih kuat. Nah, ini bukan syukur kayak gitu tuh. Ada kekeliruan di dalam. Ada kekeliruan. Lalu syukur yang relevan menurut Ustadz dari tadabbur ayat ini? Syukur yang relevan itu bagaimana kita jika kita punya kesehatan mental, kesehatan otak, kita gunakan untuk hal yang lebih produktif, ya kan? Belajar. Misal begini. Misal saat ini nggak bisa main komputer. Oke. Apa yang harus dilakukan? Jika kita bersyukur, belajar. Belajar komputer, belajar ilmu komputer, belajar editing misalkan ya. Belajar Word, belajar Excel dan seterusnya supaya kita bisa kerja di depan komputer dan menghasilkan uang. Kalau misal kita seorang yang suka sepak bola, tapi kita nggak bisa main sepak bola, apa yang harus kita lakukan? Berlatih. Jadi bukan diam, karena kalau manusia itu diam, maka sesungguhnya manusia itu dhaifun. Manusia itu adalah lemah. Wa khuliqal insanu dhaifan. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Jadi nggak ada manusia itu ya yang punya kekuatan tiba-tiba. Nggak ada. Harus dilatih. Hatta nabi pun itu diproses sejak kecil sampai dia menerima wahyu, diproses dengan sedemikian rupa. Nah, itu adalah bentuk daripada syukur, ya. Begitu, Ustaz. Kalau praktek dalam konteks rumah tangga nih, Ustaz, suami atau istri bersyukur, kan ada istilah berapa gaji suami disyukuri. Ini untuk istri saja gitu. Gitu menarik juga ini. Nah, seperti apa yang benar gitu? Karena banyak kasus perceraian, bahkan ada disebutkan daerah tertentu jandanya sekian, disebabkan oleh gugatan cerai yang didasari atau dilatar belakangi oleh ekonomi yang tidak memuaskan atau tidak memadai. Seperti apa mestinya ini, Ustaz, para istri bersyukur dengan penghasilan suami itu? Iya, kita harus garis bawahi dulu, syukur itu bestie sama sabar. Oke. Nggak bisa dipisah ya? Dua itu nggak boleh bisa. Ya. Kemana-mana bareng ya? Harus bareng gitu. Jadi kalau kita bersyukur, tapi kita nggak bersabar, nggak jadi syukur. Kalau kita bersabar, nggak syukur, nggak jadi bersabar. Iya. Gitu. Nah, dalam konteks rumah tangga, mensyukuri penghasilan suami itu harus didasari dengan kesabaran. Misal gini, kebutuhan keluarga setelah ditotal semuanya 1 bulan mencapai 5 juta. Gaji suami 2 juta. Apa yang harus dilakukan? Pertama, bersabar. Memproses. Oh, ternyata saya misalnya saya sebagai seorang kepala keluarga, anak saya misal 2 udah sekolah semuanya, gaji saya 2 juta, ya, kebutuhan saya 5 juta per bulan. Apa yang harus saya lakukan? Bersabar.
dengan berproses. Bukan bersabarlah gini aja sudah, seadanya aja. Anaknya nggak sekolah, nggak usah disekolahkan. Wong kita syukurin aja lah apa yang ada. Salah itu, konsep syukur yang salah itu. Kalau gajinya sudah tahu gaji 2 juta, cara bersyukurnya bagaimana? Dengan upgrading diri, gitu kan? Upgrading diri. Bagaimana kita menghasilkan berusaha untuk menghasilkan angka 5 juta itu. Itu sebagai seorang suami. Sebagai seorang istri harus bersabar. Gitu, Ustaz. Makanya suami bersyukur, istrinya bersabar. Jangan dibalik. Ini istrinya menuntut syukur, bersyukur itu harus harus meningkat. Suaminya bersabar mulu. Begitu. Jadi semuanya harus imbang. Oke. Jadi dari kata la in syakartum la azidannakum itu bahwa orang yang bersyukur itu pasti bertambah. Itu dengan cara bagaimana? Jika cara syukurnya itu benar. Kalau cara syukurnya kurang benar, ya makanya berbagi caranya bersyukur itu. Gitu, Ustaz. Makanya dalam Al-Qur'an itu disebutkan wallazina iza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu. Jadi orang-orang pilihan Allah itu apabila mereka berinfak itu lam yusrifu, mereka tidak berlebihan. Wa lam yaqturu, dan mereka tidak terlalu mengirit. Wa kana baina dzalika qawama. Tetapi di antara keduanya itu ada keseimbangan, kebijaksanaan begitu. Yaitu dengan mengelola kebutuhan sedemikian rupa dengan terus berproses. Tapi kadang-kadang orang kan ada gini, mensyukuri penghasilan suami, ya sudah penghasilan segitu itu di di manage, yang penting ada, akhirnya kan nggak meningkat itu, ya kan? Jadi prosesnya bukan begitu, prosesnya adalah dengan meningkatkan skill, meningkatkan kerja, ya seperti itulah. Ya, kalau dalam istilah Islam itu hijrah, ya kan? Hijrah itu kan perintah juga. Begitu. Meningkatkan produktivitas. Itu adalah salah satu keluarga yang menerapkan konsep syukur. Begitu. Termasuk syukur itu sedekah nggak, Ustaz? Sedekah itu termasuk nggak amalan yang disebut syukur itu? Bisa sedekah. Tapi dengan catatan, sedekah itu apa sih? Sedekah itu sesuatu yang kita mampu, suatu yang kita tidak keberatan dengan mengeluarkan harta kita. Ya, tidak menimbulkan kondisi sulit lah ya bagi diri sendiri gitu. Dan jangan kita terpengaruh dengan satu statement bahwa kalau kamu sedekah 1 juta, Allah akan balas berapa? 100 juta. 10 juta. 10 juta. Akhirnya punya uang 1 juta untuk kebutuhan keluarga 1 bulan, disedekahin semua brok. Bener nggak itu? Ya, tidak tepat. Sangat tidak tepat. Begitu kan. Di situ ada qawama di situ. Nah, ya nggak boleh. Jadi rasa syukur itu adalah bentuk dari seseorang itu menjadi seorang yang bijak. Gitu. Orang bijak bisa bersyukur, orang nggak bijak tak akan bisa bersyukur. Gitu, luar biasa. Jadi syukur itu berarti bukan sebatas bagaimana kita menjadikan keadaan itu sebagai sarana untuk kita tidak berubah saja, tapi justru harus mendorong kita lebih aktif, lebih agresif gitu ya, di dalam menyambut karunia Allah gitu. Nah, kalau begitu apa supaya kita anak-anak Gen Z ya dari sekarang itu punya mental yang baik dengan bersyukur secara tepat? Untuk Gen Z untuk saat ini itu cara bersyukur yang tepat mereka itu adalah dengan belajar yang tepat. Belajar yang tepat. Okay. Jadi Gen Z sekarang itu saya lihat itu, saya perhatikan baik itu di medsos maupun di offline itu. Jadi mereka itu terlalu nyaman dengan gadgetnya, terlalu nyaman dengan aktivitas yang nggak ada gunanya. Misal scroll TikTok, tujuannya apa nggak paham. Ya. Yang penting lihat. Yang penting seru, scroll lagi. Habis waktu 5 jam.
main game terus ini. Kacau itu. Nah, ini harus diperbaiki memang. Ini bentuk tidak syukur kalau modal kayak gini, Gen Z kayak gini nih. Dan ini akan berbahaya untuk masa depan bangsa loh. Misalnya. Itulah kenapa akhirnya Allah tidak menambah gitu ya. Nggak nambah. Iya, iya. Peluang dia untuk jadi lebih terbuka gitu, dia tutup dengan ketidakjelasan itu. Ini dengan dia bermain aktivitas yang tidak ada gunanya itu. Artinya nggak ada gunanya itu gini, San. Kita nggak menafikan bahwa media sosial seperti TikTok, YouTube itu ada gunanya. Ada gunanya dan nggak ada gunanya tergantung orang yang menggunakan. Ya, pemanfaatan. Kalau misalnya saya scroll TikTok untuk mencari apa? Misal cari inspirasi. Oh, ini nanti saya ngomong apa ya? Nanti saya ngetik-ketik. Tanya di sini. Ada manfaat ya kan? Tapi bagi yang tidak punya tujuan, kemudian scroll TikTok terus menerus, ya, akhirnya waktunya hilang, habis tanpa ada esensi yang berarti. Allah nggak akan nambah itu. Betul. Jadi menambah ini bukan berarti langsung hari itu ditambah gitu ya. Termasuk untuk masa depan kita itu dibuka tidaknya peluang kebaikan ya hari ini kita lakuin apa gitu saja. Masya Allah. Future is now. Masa depan adalah dari sekarang. Sekarang ini. Iya. Luar biasa, Ustaz Ruhul. Pemirsa Bema TV, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa syukur itu adalah cara kita untuk menangkap keadaan. Kalau keadaan itu kurang mendukung dari sisi misalnya finansial, kemudian efektivitas lingkungan kita untuk menjadi lebih baik, maka kita akan berupaya untuk mencari cara, menemukan metode, bahkan kita agresif menjadi orang dengan target yang lebih besar di dalam mengisi waktu dengan manfaat-manfaat yang kita harapkan di masa yang akan datang. Dan konsep belajar Gen Z tadi, kalau ingin bersyukur hari ini, belajarlah sungguh-sungguh, maka la'adzidannakum oleh Allah ke depan akan dibuka sarana-sarana kemajuan, sarana-sarana kebermanfaatan, dan itu akan menjadi sesuatu yang pasti, dengan catatan memang kita memanfaatkan waktu kita, energi kita untuk betul-betul ada di dalam kebaikan. Luar biasa. Kita jumpa pada Tadabbur Harian Ramadan yang akan datang. Terus dukung BMH TV, channel yang cerdas menggerakkan dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.